Sebuah angkutan kota terbakar di depan SPBU. Lokasinya di Jalan Sentosa, Sungai Pinang, Samarinda. Musibah ini menyebabkan arus lalu lintas lumpuh karena posisi mobil di aspal. Seorang pekerja SPBU menyatakan angkot tersebut awalnya mengisi BBM. Mobil tiba-tiba terbakar sesaat setelah meninggalkan SPBU. Ia menyebut awal api dari kabin bagian depan. Kebakaran terjadi di permukiman padat kawasan Mangkuraja 1 Loa Ipuh Tenggarong, Kutai Kartanegara. Warga menyebut api pertama terlihat dari rumah yang tidak berpenghuni. Api cepat menjalar ke rumah lainnya karena lokasinya padat penduduk. Warga panik dan masing-masing berupaya menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Petugas dan relawan pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah di perumahan Arisko, Jalan Sultan Sulaiman, Blok D3 RT 37, Sambutan, Samarinda. Warga menyebut rumah tersebut dihuni seorang pemuda, sedangkan orang tuanya tinggal di rumah lain. Saat terjadi kebakaran, pemuda itu sedang tidur. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Beginilah kondisi Jalan Merdeka Sungai Pinang Dalam, Samarinda. Permukaan jalan yang tidak rata dan banyak lubang menyebabkan pengendara harus ekstra berhati-hati. Warga menyatakan jalan tersebut baru saja diaspal, namun begitu sudah belasan orang terjatuh. Itu karena permukaannya terkelupas dan lokasinya ada di 2 titik. Pencarian seorang anak buah kapal pelotok di perairan Pulau Balang, Balikpapan Barat dilakukan oleh tim gabungan. Korban bernama Muhlis itu diduga diterkam buaya saat berada di buritan kapal pada Jumat 28 Juni 2024. Tim SAR yang terlibat mulai dari polisi, tentara, Basarnas, BPBD, Banda Indonesia, pihak perusahaan, dan keluarga korban. Parkir non-tunai mulai diberlakukan di salah satu pusat perbelanjaan. Kebijakan ini membuat sebagian pengendara roda 2 bingung. Mereka menyebut harga kartunya mahal, sementara sebagian lain mendukung model parkir non-tunai. Alasannya karena selaras dengan zamannya, yakni transaksi secara elektronik. Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN sudah menelan anggaran 135 triliun rupiah. Pengerjaannya makin dipercepat jelang perayaan HUT ke-79 kemerdekaan RI. Itu karena upacara bendera tahun 2024 ini akan digelar di IKN. Otorita memastikan seluruh dana yang digunakan bersumber dari APBN yang dikucurkan secara bertahap. Ratusan petugas dikerahkan untuk mengamankan pembongkaran lapak pedagang buah di bantaran Sungai Mahakam, tepatnya di Jalan Gajah Mada, Samarinda Kota. Kepala Dinas Perdagangan Marnabas menyatakan sosialisasi sudah dilakukan melalui pertemuan. Pedagang yang tergusur ini akan dipindahkan ke Harapan Baru Samarinda Seberang, sementara dermaganya akan dipindahkan ke Pelindo.
Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda menghadapi persoalan serius. Ini setelah bayi berumur 6 bulan meninggal di rumah sakit. Pihak keluarga keberatan karena menilai peristiwa tersebut akibat lambatnya penanganan dari tim medis rumah sakit. Keluarga berharap perkara ini diungkap tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.